Namun, Raja Iblis tidak punya niat untuk menangkapnya, dan bahkan menunjukkan niat membunuh yang hebat kepada iblis ini yang berani menantang statusnya. Tetapi pada saat berikutnya, Qin Yichan menatap Raja Iblis yang penuh dengan sayap sihir. Tapi dia tersenyum dengan menghina, dan pisau ajaib di tangannya menyulut sinar api. Nya, panas, panas. Api. Kenapa tanganmu bisa terbakar? Pisau Qin Yichan terjepit di antara kepala iblis dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jawab pertanyaanku, atau mati. Qin Yichan merasa bahwa jalur apinya muncul seolah-olah masih ditekan antara langit dan bumi. Namun, jalur api adalah jalan, dan sulit untuk membuat api pada pedangnya membungkuk. Melihat rajanya diselesaikan dengan pisau, sekelompok 3 iblis yang mengeluh di gunung berseru, dan tiba-tiba berubah menjadi burung dan binatang buas berserakan, tetapi tidak berlari jauh, tetapi tidak berani berlari. Iblis semakin bergetar. Raja, iblis yang telah saya sempurnakan ada di dalam gua, tidak ada rahasia. Mohua. Qin Yichan tertegun untuk sementara waktu, tetapi dia tidak peduli tentang hal-hal ini. Aku bertanya padamu, apakah kamu tahu bagaimana meninggalkan dunia ini? Begitu komentar ini keluar, iblis terpana. Raja, apa yang kamu maksud dengan dunia? Qin Yichan mendengar ini, dan ada keraguan di wajah iblis. Pengetahuan tentang level iblis tidak mungkin mustahil tanpa mengetahui dunia. Qin Yichan curiga dan bertanya lagi. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda pernah melihat keberadaan seperti dewa ini? Raja Iblis tertegun sesaat, dan tiba-tiba melihat Demon Venerer yang sebelumnya mengatakan bahwa ia akan membagi kepala Qin Yichan. Namun, ketika yang terakhir melihatnya, ia menamparnya di kepalanya. Apakah dia cocok denganku? Tanda seru. Raja Iblis ketakutan dengan menutupi kepalanya, dan itu benar-benar tidak layak. Lagi pula, Raja Iblis hanya miliknya sendiri, dan apa yang disebut dewa-dewa Qin Yichan ini? Singkatnya, dia tidak berani merasa tidak puas ketika dia meraih situsnya. Raja, sepertimu, Xiao Mo adalah yang pertama kali melihatnya. Jangan panggil aku Raja. Qin Yichan memandang Raja Iblis yang tersanjung dan merasa bahwa pihak lain tidak berbohong. Lagi pula, pisaunya ada di lehernya. Qin Yichan tiba-tiba teringat, berapa umurmu? Iblis mematahkan jarinya dan menghitung. Dalam 16 tahun lagi, itu akan menjadi iblis kecil berusia 8.000 tahun. Kamu masih memiliki umur yang panjang? Qin Yichan terkekeh. Tetapi juga dalam kesulitan. Bisa dipastikan bahwa pesta Dao Jun diadakan setiap 10.000 tahun sekali. Maka Raja Iblis tidak dilahirkan pada pesta terakhir. Lahir. Tanda seru. Murid ajaib Qin Yichan melintas. Lalu aku bertanya padamu, bagaimana kamu dilahirkan? Iblis terpana untuk waktu yang lama. Apakah ini idiot yang mencekik hidupnya dengan pisau ini? Tentu saja itu dilahirkan oleh orang tua. Sepertinya siapa yang bisa tumbuh begitu besar begitu mereka membuka mata. Namun, di bawah mata dingin iblis besar, iblis hanya bisa mengatakan dengan datar, dilahirkan oleh orang tua. Murid ajaib Qin Yichan melintas, bukan hanya anak yatim. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? Mati. Wajah iblis itu tenang, dan Qin Yichan melihat sedikit ke sudut mulutnya. Apakah kamu sedih? Iblis tampak bingung, sedih. Apa itu? Qin Yichan menamparkan dahinya, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dunia ini penuh dengan keanehan. Dia menyalakan lampu ajaib di telapak tangannya, dan langsung menyentuh alis iblis. Setelah beberapa saat, Qin Yichan menunjukkan kelegaan, tapi kemudian dia bahkan lebih bingung. Orang tua iblis memang sudah mati. Itu 5.000 tahun yang lalu. Tetapi untuk mengenang Raja Iblis, ia memenggal mantan Raja Gunung Iblis ini 3.000 tahun yang lalu, dan juga musuh ayahnya. Dalam pandangan iblis, ini adalah hal yang sangat membanggakan. Dalam ingatan iblis, tampaknya benar-benar tidak ada kesedihan untuk diucapkan. Ketika orang tuanya terbunuh, dia hanya merasakan kebencian yang mengerikan. Tapi ini bukan apa yang peduli tentang Qin Yichan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa iblis ini tidak memiliki konsep dunia sama sekali. Dengan kata lain, dalam ingatannya, dia berpikir bahwa langit di atas kepalanya dan tanah di bawah kakinya adalah dunia. Dan wilayah Raja Iblis ini adalah gunung ajaib ini 5.000 mil. Tetapi dalam ingatan Raja Iblis, ada Kaisar Iblis ini duduk 20.000 mil jauhnya di timur. Apa yang membuat Qin Yichan paling terpesona adalah bahwa Raja Iblis ini, dan apa yang diketahui Raja Iblis, atau cara untuk meningkatkan budidaya dunia ini sangat sederhana melahap ras yang sama. Dan ini juga merupakan misteri, 3 keluhan. Raja Iblis ini memiliki ratusan orang di bawah komandonya. Setiap tahun, ia harus membiarkannya menyerap sebagian dari budidayanya dan mencari perlindungan. Raja Iblis baru saja mengatakan bahwa iblis itu dibuat dengan memurnikannya, dan itu didedikasikan untuk Kaisar Iblis 20.000 mil jauhnya. Menurut Raja Iblis, setiap 100 tahun, dia akan beribadah sekali. Jika tidak dia tidak akan dianggap sebagai Raja Gunung ini. Adapun apakah ada Iblis Kaisar di atas Iblis Kaisar itu, Raja Iblis ini tidak akan tahu dan tidak berani bertanya. Dia tidak pernah jauh-jauh lagi. Bagaimanapun, baginya,
Masih ada banyak setan di sekitarnya, mengingini situsnya. Ditambah dengan bahaya, lebih baik menjaga bukitnya sendiri lebih stabil. Qin Yichen membaca ingatan 8.000 tahun untuk waktu yang lama, tetapi tidak banyak berguna baginya. Panggilan. Qin Yichen menghela napas lega, hanya merasa bahwa dunia ini terlalu luar biasa. Meskipun dunia ini bukan fantasi dan sejenisnya, dan ketika pesta Dao Jun tidak dibuka, dunia ini juga beroperasi secara tertib. Tetapi hukum dunia ini seharusnya tidak terlalu sederhana dan kasar. Singkatnya, itu untuk membunuh, atau mati. Jika Anda membunuh sesama ras Anda akan mengolah, dan merebut wilayah. Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa dia harus pergi ke Kaisar Setan untuk belajar lebih banyak. Memimpin. Kata-kata Qin Yichen ringkas, dan Raja Iblis mendengarnya dan sedikit ragu. Tapi dia menerimanya dengan gembira. Raja akan menemukan Kaisar Iblis? Ya, bagaimana iblis besar seperti Raja puas dengan tanah iblis kecil sejauh 5.000 mil? Iblis sudah memikirkannya. Ketika dia melihat Yang Mulia Kaisar Iblis, dia akan menuntut setan besar untuk merebut Mohua yang dia tawarkan untuk Yang Mulia. Namun, Qin Yichen melihatnya di matanya. Tetapi dia tersenyum santai. Saya harap saya akan dibunuh oleh Kaisar Iblis. Dan tidak ada yang akan merebut situs itu bersamamu. Raja yang hebat, tidak berani. Hati iblis ketakutan. Bahkan jika kekuatan Raja Iblis telah disekresikan, mengapa dia tampaknya dapat melihat melalui pikirannya? Dia biasanya berkedip di bawah kerumunan. Apa yang dia katakan untuk percaya? Namun, Qin Yichen tidak memberinya kesempatan untuk berdalih, dan langsung menyambar lehernya. Saya suka memanggil saya Raja. Maka saya akan membuat Anda mengeluh tentang Xiaoer. Keluhan kedua. Ya, tentu saja. Kamu bisa mengklaim sebagai Raja kedua sebelum kamu. Mulut Qin Yichen sedikit terangkat. Tapi satu hal yang Anda benar. Dewa, benar-benar tidak peduli dengan 3 hektar tanah subur Anda. Xiaoer tidak berani mengatakan lebih banyak. Pisau itu beristirahat di lehernya dan hanya bisa meninggalkan wilayah Qin Yichen selama bertahun-tahun. Hanya saja Qin Yichen terbang jauh-jauh, melihat kubah langit yang redup dan tertekan, selalu merasakan dunia ini, seperti